Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mungkin Pak Ruza. Jadi di sini kami dari kelompok 13 yang itu berisi anggota saya, Faras, Dias, Akila, dan Anissa, eh, akan menjelaskan mengenai studi kasus dari eh, pembukaan cabang baru ya, kedai kopi yang akan nanti menggunakan metode AHP. Jadi review singkat dahulu, kita tahu bahwa tren konsumsi kopi itu terus meningkat. Akibatnya, varian kopi, kemudian gaya hidup tentang kopi, dan juga kedai kopi itu juga sangat berpengaruh terhadap penjualan, terutama kedai kopi itu sendiri. Yang dulunya kedai kopi itu identik dengan mungkin kawasan yang kecil dan tidak kondusif untuk bersantai, sekarang kedai kopi itu dipertimbangkan untuk eh, menjadi faktor lah alasan seseorang tuh membeli kopi. Nah, oleh karena itu, kita di sini membawa studi kasus dari toko kopi Koflak namanya yang beralamat di Bandung. Koflak ini berniat untuk mengembangkan bisnisnya dengan mencari cabang baru atau membuka cabang baru di Kota Bandung. Nah, agar pembukaan bisnis atau pelebaran bisnis ini lancar dan maksimal, dibutuhkan suatu metode yang itu membantu pemilihan cabang baru secara akurat, yang dalam hal ini menggunakan teori AHP dan metode AHP, dan untuk mempermudah, kami di sini membangun sistem AHP yang berbasis website sehingga dapat diakses oleh pihak Koflak dengan mudah dan efisien. Mungkin bisa dilanjut ke dashboardnya. Silakan. Oke, pada bagian yang pertama di dashboardnya yaitu manage kriteria. Di sini kita memasukkan kriteria apa saja yang dipertimbangkan dalam kasus ini. Ya, di kasus ini kami mempertimbangkan ada tiga kriteria, yaitu yang pertama harga sewa. Di sini kita bisa masukin dulu kriterianya. Terus habis itu ada keamanan. Terus yang terakhir tingkat persaingan. Oke. Terus abis itu kita udah masukin udah masukin kriteria ini, kita masukin bobot dari kriteria di kriteria weight. Nah, jadi di sini saya mengikuti eh, dari papernya di matriks perbandingannya. Yang pertama nilainya kita masukin dulu ya satu-satu. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi ke bagian manage alternatif, yaitu untuk memasukkan eh, alternatifnya. Nah, di sini tuh konteks alternatifnya tuh adalah lokasi. Di sini pada kasus ini kita mempertimbangkan ada tiga lokasi, yaitu yang pertama adalah ini, bentar tuh saya masukin Jalan Sultan Tirtayasa, terus ada Jalan Banteng, terus yang terakhir ada Jalan Babakan Jeruk. Kalau sudah memasukkan alternatif, lanjut lagi kita ke bagian pembobotan dari alternatif, yaitu alternatif weight. Nah, ya di sini kita bisa memasukkan nilai spesifik dari masing-masing kriteria pada sebuah alternatif. Di sini kita menjadikan uh, weight-nya tuh referensinya tuh dari paper sendiri, dari nilai dari uh, rating kecocokan. Jadi saya ngikutin masukinnya, bentar, ya, nggak sewa.
Oke, kalau sudah dimasukkan semua nilai dari alternative weight ini, nanti kita lanjut ke bagian kalkulasi di mana semuanya hasilnya sudah terkalkulasi. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah bagian dari kalkulasi. Yang pertama adalah kriteria matriks. Kriteria matriks ini sendiri didapatkan dari inputan yang sudah kita input tadi nilainya. Kemudian dicari normalisasinya. Kemudian dari kriteria matriks ini dijumlahkan per baris untuk mendapatkan total per kolomnya. Kemudian dicari normalisasinya dari membagikan antara setiap kriterianya, perbandingan kriterianya dengan total dari per kolomnya itu tadi. Kemudian didapatkan hasil seperti itu. Kemudian dari normalisasi ini sendiri akan di rata-rata untuk mendapatkan priority weight-nya. Ya, kemudian didapatkan priority weight-nya, kemudian dari priority weight ini nanti tiap kriterianya itu akan dikali dengan priority weight-nya untuk mendapatkan konsistensi measure-nya. Kemudian dari konsistensi measure-nya ini dibagi dengan jumlah matriksnya. Nah, di sini tuh jumlah matriksnya adalah 3, sehingga didapatkan hasil CI-nya 0,0270. Kemudian selain itu, karena jumlah matriksnya ada 3, didapatkan nilai rasio indeksnya sebesar 0,5799. Kemudian didapatkan nilai CI dan RI-nya, kemudian dibagi, didapatkan hasil konsistensi rasionya 0,0466. Suatu perhitungan AHP dikatakan konsisten kalau misalnya nilai CR-nya itu kurang dari 0,1. Nah, di sini hasilnya 0,0466, sehingga didapatkan bahwa hasil perhitungan AHP ini konsisten. Begitu. Kemudian untuk perhitungan alternatifnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin dilihat dari dari harga sel ini setelah dilakukan normalisasi didapatkan jalan sultan Pitrasa menjadi alternatif tertinggi untuk harga sewa, sehingga didapatkan bahwa pada jalan ini harga sewa bisa dikatakan terjangkau atau sesuai dengan keinginan klien. Selanjutnya, untuk keamanan, juga alternatif terbaik didapatkan oleh jalan bebatan jeruk sebesar 0,6522, sehingga dikatakan bahwa keamanan pada jalan tersebut atau lokasi tersebut aman untuk klien. Oke, selanjutnya tingkat persaingan. Ya, setelah dilakukan normalisasi didapatkan bahwa Sultan Mahesa menjadi lokasi yang tingkat persaingannya ideal. Sehingga dari ketiga alternatif tersebut didapatkan ranking bahwa jalan bebatan jeruk menempati peringkat pertama sebagai dari harga sewa, keamanan maupun tingkat persaingan yang pas untuk klien. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.